Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat GGNet. Ya, kembali lagi dengan saya Al Sulaiman. Kali ini saya akan membuat konten baru, yaitu konten Q&A atau konten seputar pertanyaan gitu. Jadi pertanyaan yang mungkin perlu dijawab dari video atau pertanyaan yang memang butuh penjelasan lebih panjang, saya buatkan videonya. Jadi kalau kalian misalkan ada pertanyaan, kalian bisa tulis di komentar. Insya Allah ntar saya jawab. Kalau saya nggak jawab berarti saya belum tahu jawabannya, atau mungkin di next video tentang Q&A ini. Terus saya jawab sebatas ilmu yang saya punya doang ya. Jadi kalau ada kesalahan ya mohon dimaklum, mohon maaf. Jadi di sini itu saya udah nyiapin beberapa pertanyaan. Ya, sebelum memulai jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe juga. Terus jangan lupa loncengnya diaktifin. Ya, kita langsung aja memulai pertanyaan pertama. Bang, enakan GT 430 apa GTS 450? Pertanyaan dari Rahman 1146. Jadi kalau setahu saya itu GTS 450 sama GT 430 itu lebih bagus GTS 450 Setahu saya gitu. Cuma sekarang kita lihat di Google juga kalian bisa, caranya itu kalian tinggal tulis aja misalkan GT 430 versus GTS 450 kayak gitu. Nah, kan ada tuh yang keluar, jadi kalian pilih aja salah satu, misalkan dari gpuboss.com. Nanti di sini itu dijelasin bagusnya seperti apa, kurangnya seperti apa. Kita bisa lihat ini kan GTS 450 dan ini GT 430. Dari fisiknya juga udah kelihatan kan mana yang lebih powerful, mana yang lebih mantap. Ya jelas yang GTS 450. Kita scroll dulu ke bawah. Nah, ini perbedaannya. Perbedaannya itu dari higher clock speed, more render output processor, wide memory bus, terus high memory clock speed, low TDP. Jadi kalau dilihat di sini kalau buat clock speed, memang yang GT 430 itu lebih besar, 800 MHz. Jadi bisa dilihat around 15% clock speednya lebih cepat ya. Terus kalau keunggulan yang GTS ini dia 128 bit, 2 kali lebih besar bitnya itu. Di sini juga bisa dilihat dari bandwidthnya GTS 450 dapat 2,24 GB, sementara GT 430 cuma 12,8 GB per second. Nah, bisa dilihat kan dari memory bandwidth, pixel rate, texture rate, dan lain-lain. GTS 450 ini lebih unggul. Nah, kalau spesifikasinya, contoh misalkan memory clock speednya ini yang GT 430 memang lebih besar. Dari efektifnya sama lebih besar. Nah, kalau bitnya kan lebih besar yang GTS 450. Memorinya juga sama. Terus DDR-nya sama DDR3. Bisa dilihat. Jadi kalau kalian butuh penjelasan yang seperti ini, kalian bisa searching juga di Google. Tinggal dilihat aja perbandingannya. Ya, seperti itu. Semoga puas dengan jawabannya. Next pertanyaan dari Muhlis Jamil. Bang, gunanya install Microsoft C++ supaya apa, Bang? Kalau nggak install Microsoft, apa kendala pada Windows kita ya, Bang? Jadi Microsoft C++ ini adalah kayak runtime. Jadi kegunaan Microsoft C++ ini adalah untuk mendukung kegunaan kalian ketika kalian menggunakan software di Windows. Fungsi Microsoft C++ ini penting banget, guys. Jadi kadang kan kalau orang awam itu suka di uninstall karena dikiranya kan nggak penting gitu, software nggak penting atau runtime yang nggak penting. Sebenarnya ini penting banget. Jadi buat kalian ngedukung beberapa software, kadang game juga termasuk, biar lancar gitu. Kalau nggak install Microsoft, apa kendala pada Windows kita ya, Bang? Biasanya suka error. Jadi ketika kalian ngebuka program atau misalkan kalian buka game, kadang gamenya itu nggak bisa dibuka karena DLL files yang hilang. Contohnya seperti ini. Nah, kan ada yang missing gitu, ada yang hilang. Itu karena kalian nggak ngeinstall Microsoft C++ atau nggak diupdate Microsoft C++-nya itu.
Kadang seperti itu. Terus misalkan kalian buka game, contohnya gamenya itu seperti ini for Speed yang butuh Microsoft C++. Jadi buat ngedukung game atau software gitulah. Jadi penting banget guys. Next question, Kak, kenapa layarnya jadi putih semua? Oh, ini di video yang mengatasi your Windows license will expire soon ya. Ini nih pertanyaan paling banyak. Kenapa? Jadi pertanyaannya itu pas ngikutin cara-cara video gua yang Windows ini nih. Yang mana sih? Nah, yang ini mengatasi your Windows license will expire soon. Jadi kalian itu selalu dapat kendala ketika di step yang ini nih. Kenapa saya tahu? Karena saya pernah ngalamin. Nah, jadi saat kalian nge-entext Windows Explorer, otomatis layarnya itu jadi putih semua tuh kayak gini. Tuh, ini kan putih semua. Nah, kadang kalau text manajernya hilang, otomatis kan kalian bingung tuh harus gimana. Saya kasih contoh lagi. Misalkan di sini kan text manager. Terus si Windows Explorer-nya ini kita entext. Nah, di bawah ini kan kita entext. Tuh, otomatis kan putih semua. Terus kalau ininya close, jadi kan putih semua tuh, tinggal mouse. Caranya itu kalian Ctrl, Shift, sama ESC di keyboard. Ya. Maka keluar lagi text manager. Terus di sini kalian klik lagi file, lalu run new text. Di sini kalian tulis explore.exe. Nah, lalu oke. Maka nggak akan putih lagi semuanya. Kayak gitu guys. Itu banyak banget tuh pertanyaan ini muncul gitu. Seperti itu. Terus kalau kalian restart juga kadang bisa balik lagi. Jadi si Windows Explorer-nya itu muncul lagi. Next question dari Firmansyah Mans. Maaf newbie, udah 5 tahunan gak ikut perkembangan rakit PC kan. Dulu waktu kuliah demen banget rakit PC untuk game. Semenjak kerja ganti ke laptop, sekarang lagi pengen ngerakit lagi. Oh ya, di penjelasan itu nggak ada VGA-nya ya? Apa bisa kan buat game? Ini pertanyaannya itu kayaknya muncul di yang rakit PC 5 jutaan ya. Mana ya? Oh ini. Ini itu udah sama. Jadi di sini itu memang nggak dikasih VGA eksternal. Kenapa? Karena kalau budget 5 juta itu nggak bisa pakai VGA eksternal. Jadi kalau pakai VGA eksternal, kalian harus nambah budget sekitar, tergantung VGA-nya sih. Tapi mungkin kalau di atas VGA yang udah ada di prosesornya, sekitar 2,5 juta adalah. Berarti kan budgetnya jadi PC gaming 7,5 juta. Makanya di sini saya nggak gunain VGA eksternal. Tapi ini itu udah ada VGA-nya guys, karena saya menggunakan prosesor AMD Ryzen berapa ya, ini lupa. AMD Ryzen 5. AMD Ryzen 5 itu hampir sama kayak PC saya ini. Jadi AMD Ryzen 5 yang kecepatannya kalau saya ini yang 2400G. Kalau AMD Ryzen 5 ini ada VGA di dalam prosesornya. Jadi VGA-nya itu dari onboard. Kayak gitu. Jadi bukan dari eksternal gitu. Jadi udah ada VGA-nya. Ini contohnya saya itu pakai VGA yang onboard. Terus apa bisa buat game? Bisa, tentu bisa. Jadi VGA 11 ini kalau dibandingin itu mirip GeForce GT 1030. Memang sih nggak terlalu mantap, tapi ya lumayan lah kayak gitu. Saran aja kalau kalian pakai AMD Ryzen, kalian jangan pakai single channel. Maksudnya gini, jadi kalau kalian mau RAM yang 8GB, jangan 8GB tapi 1 RAM. Jadi harus 4x2, jangan 8x1. Karena performanya bakalan beda kayak gitu. Next question. Laptop saya kenapa cerah banget layarnya setelah install Windows, nggak bisa diatur kecerahannya? Saya memang udah bukan pengguna laptop lagi, tapi biasanya itu kalau nggak salah di laptop itu ada pengaturan kecerahan. Caranya itu kalian pergi ke control panel, lalu view by-nya, kategorinya kalian rubah aja ke small icon, lalu power option. Nah biasanya di sekitaran sini itu ada buat brightness. Contoh misal di sini itu, nah di sini kalau nggak salah ada buat brightness gitu, antara di sini. Tapi kan saya pakai komputer, jadi nggak ada. Kalau pakai komputer mah kalian bisa atur kecerahannya itu dari monitornya langsung. Selanjutnya, kok nggak ada record desktop? Berarti nggak bisa buat record ya?
Oh, ini pertanyaan dari ini ya, di update tentang AMD Radeon. Ya memang guys, AMD Radeon ini yang saya itu udah up to date, bisa dilihat di sini. Tapi nggak ada fitur buat nge-record. Nah, terus gimana dong kalau mau nge-record? Kalian bisa pakai OBS. Saya juga pakai OBS, Streamlab OBS. Jadi ada Streamlab, ada OBS-nya. Terus kalau kalian nggak mau download software juga, kalian bisa nge-record dari Windows. Kalau nggak salah di setting, terus di gaming. Nah, ini ada capture. Jadi capture ini gunanya buat kalian nge-record layar tanpa pakai software pihak ketiga. Jadi Windows ini udah nyiapin langsung ya buat nge-record gitu. Cuman kalau saya saran sih kalian pakai Streamlab OBS aja. Next question, Gan punyaku dual VGA kok kebaca cuman satu VGA ya? Mungkin belum diinstal. Jadi kalau belum diinstal drivernya, kalian bisa tonton video saya yang tentang install driver. Videonya yang ini nih, install semua driver sekali klik. Biasanya langsung kedetek sama software ini. Caranya juga udah ada videonya. Kalian tinggal cari aja. Terus buat memastikan di logo Star ini kalian klik kanan, lalu pergi ke Device Manager. Nah, setelah itu kalian cek aja di display. Oh, ini display adapter. Kalian cek kalau di sininya cuma satu, berarti yang satu lagi nggak kedeteksi. Tapi kalau di sininya ada dua, berarti dua-duanya kedeteksi. Nah, terus rata-rata laptop itu dikasih dua VGA. Yang pertama itu VGA dari Intel, yang kedua itu VGA dari Nvidia misalkan. Kalian mau ganti VGA-nya itu ke Nvidia. Biasanya ada settingan di BIOS-nya. Jadi pas kalian nyalain laptop atau komputer, kalian masuk BIOS, terus disetting dari BIOS-nya mau pakai VGA yang eksternal atau yang internal kayak gitu. Biasanya gitu. Tapi kalau nggak salah di laptop itu udah ada fitur buat ngeganti VGA-nya langsung tanpa masuk BIOS. Tapi sekarang sih saya belum bisa nunjukin caranya karena saya belum ada barangnya buat nunjukinnya. Tapi insya Allah di kemudian hari saya bakal ngasih tutorialnya. Ya, selanjutnya adalah dari Riz Gaming. Bang, kalau nambahin 2000 mega atau 2 GB dan aku restart laptop, berarti laptop aku jadi nggak lemot atau sama aja? Sebelumnya ini itu virtual memory RAM. Terus ada yang bilang banyak banget nih yang bilang kayak gini. Itu mah katanya nambahin RAM, tapi RAM-nya tetap aja segitu misalkan. Jadi ini itu beda, ini itu virtual RAM buat nambahin RAM, ngebantu RAM gitulah. Jadi kayak ngebantu RAM gitu. Bukan nambahin VGA, bukan nambahin RAM dari RAM fisik. Jadi kalau kalian mau lihat RAM-nya, RAM fisik ya, kalian bisa pergi aja ke Explore. Ya, ini Explore. Terus di sini di PC, kalian klik kanan lalu Properties. Nah, biasanya langsung ada di sini. Nah, di sini itu ada install RAM. Nah, ini RAM fisik ya. Ini RAM fisik, RAM yang ada di perangkat keras di CPU kita, 8 GB. Nah, terus ada yang ngebantah kan, bukan buat nambahin RAM. Saya kasih bukti dulu. Jadi kan kalau mau nambahin RAM itu kita ke sini. Nah, ini kan di sini ada performance, setting, advance. Nah, ini di sini ada virtual memory. A pegging file is an area on the hard disk that Windows use as if it were RAM. Jadi kurang lebih artinya itu adalah file pegging adalah area pada hard disk yang digunakan Windows seolah-olah itu RAM kayak gitu. Jadi kan sudah terbukti bahwa ini itu virtual RAM buat nambahin RAM ya. Jadi ini itu udah dijelasin juga sama Windows-nya di sini kegunaan virtual RAM ini. Jadi kayak nge-backup atau memanipulasi RAM menggunakan hard disk kayak gitu. Ini udah ada penjelasannya. Terus balik lagi ke pertanyaan Riz Gaming. Kalau namain RAM 2000 mega, laptopnya bakal lemot atau enggak? Ya kalau saya pribadi pakai virtual RAM itu lumayan agak jadi cepet gitu. Asalkan satu syaratnya itu harddisk kalian jangan sampai penuh.
Kenapa jangan sampai penuh? Kalau penuh, jadi si virtual RAM-nya itu nggak bisa ngambil dari hard disk kayak gitu. Selanjutnya dari HBP, Bang, gue kok not responding terus gara-gara klik kanan di file yang mau dipindah. Terus file yang mau dipindah nggak klik kanan juga sama. Kayak gini mungkin, misalkan mau pindahin ini, di copy gitu ya. Terus ke sini misalkan di paste. Kayak gitu jadi suka not responding. Kemungkinan yang saya tangkap dan pengalaman saya gitu ya, itu dikarenakan OS Windows kalian korup atau rusak. Masalah yang kedua adalah mungkin harddisk kalian itu udah rusak. Jadi saran saya kalian ganti harddisk, atau kalau lebih bagus ganti sama SSD, solid state drive, yang lebih kinerjanya itu lebih bagus gitu. Selanjutnya dari Paul T. Lyrics HD. Ini saya mau download AMD Drive, itu gimana ya cara milihnya biar pas dengan laptop atau bebas pilih? Nah, kalau kalian mau download AMD driver, cara yang pertama itu kalian harus tahu dulu kalian menggunakan AMD apa. Misalkan gini, bingung kan spesifikasi komputer itu kalian seperti apa? Kalian bisa ceknya kayak gini. Kalian pergi ke Start, klik kanan, lalu Device Manager, atau kalian tulis aja di search Device Manager. Nah kayak gini. Terus kalian buka, terus kalian pergi ke Display Adapter. Setelah itu kalian cek. Biasanya kalau ada driver yang belum keinstall, misalkan driver AMD Radeon VGA nya, kalian cek di Display Adapter. Kalau chipsetnya atau prosesornya, kalian bisa cek di sini, prosesor. Nah kayak gini kan AMD tuh. Nah terus gimana caranya? Misalkan kalian udah tahu bahwa AMD kalian itu Ryzen 5 2400G. Berarti kalian downloadnya itu driver yang AMD Ryzen 5 2400G. Nah, terus cara lainnya kalian bisa download CPU Z. Nah, CPU Z kayak gini kalian buka. Nah, di sini itu ada penjelasan lebih rinci tentang spesifikasi komputer kalian. Misalkan kalian itu mau download driver prosesornya, ada AMD Ryzen 5 2400G. Nah, kalau kalian udah tahu baru kalian download. Kalian pergi aja ke browser. Tulis aja di sini AMD driver. Kalau Nvidia ya berarti Nvidia driver. Kalau Intel HD berarti cari Intel driver kayak gitu. Tulis AMD driver. Nah, di sini ada amd.com, berarti kan dari situs resmi ya. Kalian buka aja. Nah, ini scroll ke bawah. Ini kalian bisa pakai yang auto detect and install update. Jadi kalau ini mah kalian tinggal download aja, ntar kedeteksi sendiri. Tapi kalau kalian mau yang manual, kalian bisa scroll lagi ke bawah. Tadi kan saya itu AMD Ryzen 5 2400G. Itu prosesornya. Berarti cari yang profesional. Oh, ini prosesor with graphic. Karena komputer saya itu menggunakan VGA dari prosesor. Jadi prosesor with graphic. Terus cari yang seri AMD Ryzen. Kan saya tadi pakai AMD Ryzen. Berarti yang ini. Terus tadi saya itu menggunakan AMD Ryzen 5. Berarti yang ini. Setelah itu cari yang 2400G. Nah, ini itu ada dua. Saya juga bingung kenapa ada dua kalau AMD Ryzen 5 ini. Terus ini itu nggak bisa diperluas gitu. Tuh tetap segitu. Jadi kan bingung ini maksudnya apa dua ini. Nah, makanya saya pilih aja yang paling atas kayak gitu. Terus kalian submit. Setelah itu scroll lagi ke bawah. Nah, di sini itu kadang kalau kalian bingung ada yang Windows 10 64 bit edition, Windows 10 32 bit edition, Windows 7 64 dan 32 bit edition. Terus kalian misalkan pakai Windows 10 yang 64 bit edition, atau kalian bingung komputer kalian itu pakai 64 bit atau 32 bit. Nah, caranya gampang. Kalian pergi ke Explore, terus ke This PC. Lalu di This PC ini kalian klik kanan lagi, terus Properties. Nah, di sini itu ada sistem tipe. Nah, sistem tipenya 64 bit edition atau X64. Berarti pas kalian mau download AMD Ryzen-nya yang 64 bit edition.
Nah, di sini itu ada yang 21.1.1, ada yang 20.11.2. Kalian pilih yang paling terbaru, yang paling atas gitu. Kalian tinggal download aja, lalu save. Nah, seperti itu cara download driver buat AMD. Pertanyaan selanjutnya, kalau mau balikin lagi ke kapasitas awalnya bisa bang? Tutor dong kasih, kalau bisa singkat aja, hehe. Dari Nicholas Ethan. Ini di video yang rumus cara menambah RAM komputer dengan virtual memory. Caranya itu ya kalian pergi lagi ke Explore di disk PC, kalian klik kanan terus Properties. Nah, lalu kalau tampilan ini kan saya kayak gini, pokoknya pas tampilan ini kalian cari aja Advanced System Setting. Biasanya kalau Windowsnya belum update itu ada di pinggir kiri. Tapi ini saya menggunakan Windows terbaru, versi terbaru gitu. Makanya ada di kanan. Nah, ini Advanced System Setting, kalian klik. Terus kalian pergi ke Performance. Lalu di sini kalian pergi ke Advanced. Setelah itu ke Virtual Memory, di Change. Nah, kan misalkan kayak gini ya. Kalau mau balik ke semula, kalian centang aja yang ini. Automatically manage pegging file size for all driver. Centang, terus oke. Oke, apply, oke. Terus kalian restart. Pertanyaan selanjutnya dari Dedik Setiawan. Bang mau nanya, kalau memperluas jaringan WiFi gimana ya? Kalau memperluas, ini saya cuman ada WiFi ini kan router TP-Link. Jadi kalau router TP-Link itu caranya kalian masuk ke router TP-Link-nya. Ini saya menggunakan TP-Link berapa ya? EN020. Terus kalian pergi ke Advanced, lalu ke Wireless. Setelah itu Wireless Setting. Nah, transmit powernya kalian ganti ke high gitu. Terus cara lain kalian bisa ngegunain WiFi extender atau WiFi range. Terus kalian bisa gunain juga router lagi gitu. Seperti itu. Contoh ini di sini itu. Nah, ini nih kabel yang ini, yang kotak kecil ini itu buat memperluas jaringan. Tapi ini itu nyambung ke atas, di atap itu jadi kayak ada tenda buat memperluas jaringan kayak gitu. Selanjutnya Gan mau nanya kenapa menu startup setting di Windows 10 saya tidak ada. Ya, ini kayaknya startup setting itu kalau di Windows 7 itu dari MS config. Caranya itu kalian tekan Windows R. Terus ini run. Kalian tulis MS config. Lalu oke. Nah, biasanya di sini ada startup. Tapi kalau di Windows 10 kalian buka startupnya itu dari text manager. Jadi bisa dari sini terus open text manager. Atau kalian bisa dari bawah sini klik kanan terus text manager. Nah, kayak gitu terus ke startup. Nah, seperti itu startup. Terus kalau tetap nggak ada, berarti coba deh update Windows kalian dulu. Caranya kalau mau update Windows, kalian pergi ke setting, terus ke update and security. Di sini kalian klik check for update, tapi harus connect ke internet ya. Soalnya ini membutuhkan akses internet. Kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya ini pertanyaan yang ke-14. Bang, saya ndak muncul pilihan aplikasi yang mau diinstal. Alhasil keinstall semua seperti Opera Browser dan lain-lain. Udah gitu mati sendiri, terus 44% stuck mati, 72% stuck mati, 89% stuck mati. Gimana ya? Berarti kan ini matinya udah 3 kali ya. Kalau gitu saya belum pernah sih kayak gitu. Paling saya itu contoh misalkan stuck di 50%, saya matiin aja langsung si komputernya, karena memang aplikasi driver pack ini rada crash gitu. Emang rada crash, itu nggak tahu, saya coba beberapa kali di komputer lain juga tetap aja sering crash. Memang aplikasinya belum paten gitu, belum kuat, jadi memang suka stuck. Nah, ketika kalian udah stuck, misalkan udah nunggu sejam masih stuck, terus kalian tinggal restart aja komputer kalian. Terus kalian cek di device manager. Caranya di start klik kanan device manager. Nah, di sini itu kalian lihat mana driver yang belum keinstall. Biasanya tandanya itu ada tanda tanya warna kuning. Nah, tanda itu adalah tanda driver yang belum keinstall.
Atau kalian juga bisa lagi buka driver pack kalian, terus ntar driver packnya itu mendeteksi driver yang belum keinstall, jadi tinggal kalian install lagi gitu aja. Apa harus connect ke internet Gan? Iya Gan, kalau yang jadi di driver pack ini ada dua, istilahnya ada dua alternatif, jadi online bisa, offline bisa. Cuman masalahnya kalau online itu ya kalian harus butuh akses internet, jadi kalau tiba-tiba internetnya mati kan jadi harus ngulang lagi kayak gitu. Nah, sementara kalau offline itu berarti kalian ngedownload semua resource atau semua driver dari driver packnya, baru ngedeteksi komputer kalian. Jadi download dulu semua tuh. Totalnya itu sampai 49 GB kalau nggak salah. Ketika udah di-download, kalian tinggal buka lalu install drivernya. Jadi nggak usah pakai internet lagi kalau udah download sekali mah kayak gitu. Ya guys, mungkin segitu dulu video tentang Q&A ini, tentang pertanyaan dan jawaban. Semoga kalian mendapat ilmunya atau semoga pertanyaan kalian terjawab. Maaf kalau ada salah-salah, terus kalau ada yang mau ditanyain juga kalian bisa tulis di komentar. Insya Allah ntar saya jawab semampu saya, sebatas ilmu yang saya punya. Ya sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa diaktifin juga lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video menarik tentang komputer, tentang teknologi dari GGNet. Sekian dan terima kasih. Wassalam. Dadah.